Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin dari kelas karyawan, ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership K01. Di sini saya membuat PowerPoint berjudul kompetensi untuk sukses di era Smart Society 5.0. Latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang di perkembangan teknologi era Society 5.0 ini menuntut sejumlah perubahan dan menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Era Society ini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti robot, IoT, penggunaan internet untuk segala hal, big data, ketersediaan data dalam jumlah besar, dan lain sebagainya. Ini semua akan dapat membantu melayani dan membuat hidup masyarakat menjadi lebih baik dan nyaman. Tantangan di era society ini adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, mampu mengaktualisasi diri menjadi pribadi kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, dan cepat beradaptasi dengan perkembangan inovasi teknologi. Di masa Society 5.0 ini nanti manusia akan dituntut lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya di sini kompetensi karir profesional di bidang IT era 5.0. Terdapat 3 kemampuan. Di antaranya kemampuan memecahkan masalah kompleks dan dapat menjadi problem solver bagi dirinya serta orang banyak. Kemampuan untuk berpikir secara kritis, bukan hanya sekedar dalam kelas, namun juga dalam kehidupan kemasyarakatan, juga lingkungan sekitar agar timbul kepekaan sosial, serta kemampuan untuk berkreativitas. Lalu di sini kita lihat ada 10 era revolusi industri yang 4.0. Di sini saya jelaskan apa saja, yaitu yang pertama bisa memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, kemampuan memanajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional atau kemampuan menilai, mengambil keputusan, berorientasi mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas kognitif. Dari 10 ini dari 10 ini adalah kemampuan yang relevan dalam menghadapi Society 5.0. Lalu dalam era 5.0 di bidang IT, beberapa kompetensi dibutuhkan untuk memudahkan dalam mendapatkan karir yang diinginkan sesuai dengan passion yang dimiliki. Sederhananya, era Society 5.0 ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Cara berpikir yang harus selalu dikenal dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, kreatif. Serta berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi. Oke, next. Contoh penerapan karir di era 5.0. Di dalam era ini dibutuhkan pekerjaan yang cocok dan imbang dengan Society 5.0. Bagi mahasiswa yang saat ini menempuh studi perguruan tinggi, termasuk ada fresh graduate, harus cermat memilih pekerjaan yang cocok. Melansir akun Instagram Ditjen Dikti, ada beberapa pekerjaan yang cocok bagi fresh graduate. Yang pertama, web developer. Seorang web developer ini adalah orang yang mempelajari bahasa, namun bukan bahasa manusia, melainkan bahasa pemrograman. Untuk memasarkan produknya, biasanya sebuah perusahaan ini harus memanfaatkan segala hal, termasuk di ranah digital, untuk memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran. Setiap perusahaan butuh alamat daring berupa website untuk menjangkau konsumen lebih besar. Untuk itu, peran web developer inilah harus menjadi pertimbangan di era digital ini.
Ya, dikarenakan saat perusahaan memutuskan menggunakan website, tentu ada bahasa pemrograman yang hanya bisa dilakukan web developer. Biasanya web developer ini harus belajar front end, back end, dan HTML serta CSS. Pekerjaan selanjutnya ini adalah app developer. App developer ini biasanya perusahaan ingin menjangkau konsumen dengan cara digital, haruslah berinovasi. Salah satunya menyediakan aplikasi smartphone yang biasanya dibuat oleh app developer. Saat ini banyak cara dilakukan pelaku usaha untuk menyasar konsumen. Jika ingin menjadi app developer, maka harus memiliki kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Lalu selanjutnya ada SEO atau Search Engine Optimization. Biasanya jika perusahaan sudah memiliki web, maka agar web tersebut semakin luas jangkauannya, perlu adanya CEO atau spesialis. CEO spesialis. Biasanya tugasnya bertanggung jawab pada update hal apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma dari Google. Tentu, pekerjaan ini harus terus diperbarui mengikuti eranya. Posisi ini juga bertugas mengoptimalkan website, sehingga mampu berada di posisi teratas halaman pertama Google. Lalu selanjutnya ada content creator. Content creator ini biasanya mengandalkan kreativitas. Seseorang content creator harus membuat konten, iklan yang bisa menarik perhatian siapapun, termasuk jika seseorang content creator direct perusahaan, maka tugasnya biasanya membuat calon pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir ini ada social media spesialis. Tentu semua orang memiliki media sosial. Biasanya di setiap media sosial ini ada banyak perusahaan yang menawarkan produk mereka. Iklannya cukup beragam dan kreatif. Tugas sosial media ini bertanggung jawab membuat iklan media sosial yang sangat menarik, termasuk menganalisa feedback dan warganet. Oke, kesimpulannya, pada dasarnya ini era Society 5.0 ini dibuat untuk melayani kebutuhan manusia, agar manusia bisa menikmati hidup dan merasa nyaman. Sinergi manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Era Society 5.0 ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi mudah. Keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut. Lalu terutama memperluas prospek kerja. Dalam menghadapi era ini ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu beradaptasi dan berkompetensi. Beradaptasi dengan Society 5.0 perlu mengetahui perkembangan generasi. Era Society ini juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana artificial intelligence, kecerdasan buatan seperti robot, IoT, big data, dan lain sebagainya akan dapat membantu melayani dan membuat manusia menjadi lebih baik dan nyaman. Teknologi dan inovasi perlu dimanfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia ya. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekiranya seperti itu yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.